Ayo belajar sambil bermain, supaya kita tambah pintar dan disayang Allah serta Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. B. Akhlak tercela. 1. Dusta. Saya yakin teman yang budiman sering mendengar kata dusta. Rasanya tidak enak ketika didengar oleh telinga, dan itu merupakan suatu tanda agar kita meninggalkan berkata dusta. Adik-adik yang budiman, dusta itu adalah berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Dusta adalah kebalikan dari sifat jujur. Ayo, kita jauhi dusta itu, karena akhirnya akan membuat kita menderita. Walau awalnya kadang manis, dan akhirnya kita akan mendapat gelar pendusta. Ih, ngeri banget kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kepada kita semua akan bahaya dusta dalam firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Tahu tidak teman-teman, ternyata dusta itu ada penyebabnya. Perhatikan baik-baik ya. Orang yang berdusta disebabkan dia mengira akan selamat dan untung dengan berdusta. Padahal dusta itu akhirnya akan membawa kita lebih menderita. Dusta itu bisa dikatakan penyelamat, tapi itu hanya untuk sementara. Gak asik banget kan berdusta itu? Ayo, hindari. Dusta itu terkadang awalnya kelihatan manis dan penyelamat, tapi perlu diingat bahwa itu hanya untuk sementara, karena dusta pasti akan membuat kita menderita. 2. Sombong. Teman-teman yang soleh dan solehah, mungkin kamu sering mendengar bahwa orang yang sombong itu banyak yang membenci. Bagaimana rasanya ya dibenci banyak orang? Pasti tidak enak banget. Oleh karena itu, supaya tidak dibenci, kita tidak boleh sombong. Teman-teman, tahu tidak apa itu sombong? Mari kakak terangkan. Sombong itu menganggap besar dirinya melebihi orang lain. Ih, narsis banget kan? Lebih mengerikan lagi, sombong itu bisa menyakiti perasaan orang lain dan memecah belah. Ngeri banget kan? Allah juga sudah memperingatkan kepada kita bahwa Dia tidak suka dengan orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. 3. Gibah.
atau membicarakan kejelekan orang lain. Membicarakan kejelekan orang lain itu kadang mengasyikkan, tapi itu dilarang oleh agama. Sudah tahukah kawan, bagaimana yang dikatakan membicarakan kejelekan orang lain? Ya, akan kakak jelaskan, diperhatikan ya. Membicarakan kejelekan orang lain yang disebut ghibah, yaitu membicarakan orang lain atas sesuatu yang tidak disenanginya atau kejelekan orang lain. Misalnya mengatakan, orang itu goblok banget, orang itu bajunya jelek banget, dan lain-lain. Kejam banget kan teman-teman? Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita membicarakan kejelekan orang lain dengan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari berprasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Orang yang mendengarkan orang lain membicarakan orang lain, hukumnya sama dengan membicarakan orang lain. Jadi, hati-hati dalam bergaul, oke? Alhamdulillah. Terus belajar ya. Wassalamualaikum. Apalah mewujud